Duduk siap. Mari teman-teman berdua sebelum kita mulai materi kita pada hari ini bahwa kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Gerak. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Siap. Semangat belajar? Siap. Masih semangat ya? Siap. Oke. Hari ini siapa yang tidak hadir? Saya Sugeng, Esra, Sugeng, Esra. Sugeng kenapa apa? Alfa, Esra? izin. Siapa lagi? Siapa? Hairul, Tahirul, sama Mario. Oh, nanti harus bergerak ya. Kalian masih ingat kita punya materi kemarin? Tentang apa itu? Apa? Coba yang lain. Tekanan. Kan kita kemarin kita membahas tentang tekanan toh. Tekanan itu terbagi atas dua. Tekanan apa dengan apa? Tekanan hidrostatis dengan tekanan hidroponika. Iya toh? Masih ingat kemarin toh? Nah, kita mau melanjutkan hari ini ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tekanan hidrostatis. Oke, ini ya tekanan hidrostatis. Kemarin Pak Guru bilang hidro itu apa? Masih ingat hidro itu apa Pak Guru pernah singgung kemarin? Hidro itu apa? Masa lupa? Hidro. Hidro itu apa? Apa? Air. Masa lupa? Kemudian statis itu apa? Statis itu adalah masa kemarin aku sampaikan baru. Hidro itu adalah air, kemudian statis itu adalah diam. Berarti hidrostatis ini apa? Air yang dalam keadaan diam. Air dalam keadaan diam. Berarti kita mau belajar hari ini adalah tekanan yang diakibatkan oleh air yang dalam keadaan diam. Nah, tujuan pembelajaran kita apa? Coba kita lihat. Apa tujuan pembelajaran dari tekanan hidrostatis? Nah, tujuannya ada berapa? Coba kalian lihat di slide. Sabar. Oke, tujuan pembelajarannya ada berapa ini? Ada 4. Yang pertama adalah memahami konsep tekanan. Kalian harus tahu pengertian atau kalian harus paham apa itu tekanan hidrostatis. Kemudian yang kedua adalah menyelidiki peristiwa tekanan hidrostatis. Kalau menyelidiki berarti kita harus melakukan sebuah praktikum supaya kalian paham. Kemudian yang ketiga adalah menyebutkan contoh penerapan tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tekanan hidrostatis ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari itu apa saja. Kemudian yang keempat adalah menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan tekanan hidrostatis. Menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan tekanan hidrostatis. Berarti sebentar kita ada berhitung karena nanti tekanan hidrostatis itu dia mempunyai rumus. Kita mau menghitung tekanan sebuah air yang dalam keadaan diam, itu dia punya rumus bagaimana nanti kita dapatkan. Nah, kemudian hari ini kan di sini kan tujuan pembelajaran yang di sini kan ada yang disebut menyelidiki peristiwa tekanan hidrostatis. Kalau kita mau menyelidiki berarti kita harus melakukan praktikum. Nah, Pak Guru mau bagi kalian dalam berapa kelompok ini? Bisa 2 atau 1 saja? 1. Oke, kita bikin 2 kelompok ya. 1. 1.
1, 2, 1, 2. Satu, karena di sini kan ada 5 jadi ganti dia. Satu kelompok ada 3, satu kelompok ada 2. Agusta dengan Elisa sudah. Agusta dengan Elisa, kemudian kalian 3 ini. Kalian bertiga. Kelompok 1 sebelah sini Agusta. Roberto sebelah sini. Gabung meja. Kita keluar ini. Ini Pak Guru bagikan LKH ya untuk kalian isi. Oke, sebelum kita praktikum, Pak Guru mau kasih lihat video dulu supaya kalian paham tentang tekanan hidrostatis. Coba perhatikan videonya. Ini ada seorang penyelam, nanti dia bawa botol, dia pegang botol baru dia sambil menyelam. Nanti kalian perhatikan dia punya botol, ya. Sebuah botol di bawah hingga ke dalam tertentu. Kalian perhatikan botolnya saja. Ini bukan diremas ya. Ini tidak diremas. Makin ke dalam dia makin kempes. Oh, semakin dalam dia punya botol semakin kempes. Itu kenapa? Karena mendapatkan tekanan. Nanti kalau dibawa naik lagi ke permukaan, sampai di permukaan botolnya dia kembali membesar. Nah, pernah kalian tidak? Kalau kalian pergi berenang di laut, kalian berenang, kalian semakin dalam, apa yang kalian rasakan pada kalian punya telinga? Sakit itu? Semakin dalam kita berenang, otomatis kita punya telinga semakin sakit. Itu kenapa? Karena tekanan yang diakibatkan oleh air. Jadi air itu juga memberikan tekanan. Nah, kemudian ini botol yang tadi yang kalian perhatikan. Mengapa sih botol ketika dibawa berenang semakin dalam kondisinya seperti yang sedang diremas tadi? Itu bukan diremas ya. Itu karena kenapa? Botol yang tadi ketika dibawa ke dalam laut semakin dalam dia semakin kempes. Udaranya di dalam otomatis dia akan mampat. Akhirnya dia punya botol itu mengempes. Itu karena tekanan. Dia mengalami tekanan. Akhirnya dia punya botol itu kempes. Sama halnya dengan kita punya telinga tadi itu. Kalau kita berenang seolah-olah ditindis atau diremas, makanya terasa sakit. Semakin dalam, kalau kalian paksakan masuk ke dalam, kalian punya telinga itu bisa picah. Akhirnya jadi tuli. Jadi kalau kita berenang semakin dalam itu kalian paham ya? Jangan terlalu dalam. Kalau sudah sakit kalian punya telinga naik kembali. Oke. Nah, sekarang kita akan melakukan praktikum. Praktikumnya adalah di situ ada Pak Guru sudah bagi. Dia punya kalian punya lembar kerja. Perhatikan di situ. Lihat di tujuan praktikumnya. Tujuan praktikum dengan tujuan pembelajaran pasti beda. Karena kita melakukan praktikum berarti tujuan praktikumnya berbeda. Tujuan praktikum yang pertama adalah peserta didik baca. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Jadi kalian nanti setelah praktikum kalian harus tahu apa yang menyebabkan dari tekanan hidrostatis atau tekanan yang disebabkan oleh air yang diam. Kemudian yang kedua adalah tujuan yang kedua adalah tujuan pembelajaran, tujuan praktikum. Yang kedua adalah peserta didik. Oke.
Peserta didik mampu menganalisis penerapan tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setelah kita praktikum, kalian punya bayangan, oh berarti tekanan hidrostatis ini bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari pada apa saja penerapannya. Kemudian yang ketiga adalah peserta didik mampu melakukan percobaan untuk menganalisis pengaruh kedalaman terhadap tekanan hidrostatis. Nah, di situ langkah kerjanya yang pertama adalah siapkan botol bekas minuman. Kamu sudah siapkan di sini bekas botol minuman. Kemudian langkah yang kedua adalah lubangi botol dengan memberi simbol A, B, C. Ini Pak Guru, ini ada A, ada B, ada C ya. Di sini Pak Guru sudah lubangi. Kemudian yang ketiga, tutup ketiga lubang botol dengan jari sebentar ya. Nanti ini kalau kita isi air, pastikan nanti kita buka ini toh, karena ada yang supaya airnya jangan keluar. Kita harus tutup dengan jari. Kemudian yang ketiga, buka ketiga lubang botol dan perhatikan pancaran air yang keluar. Nanti kalian perhatikan pancaran air yang keluar dari botol ini, mana yang jaraknya paling jauh ya. Kemudian yang keempat adalah ukur jarak. Jadi nanti ada pancarannya, itu nanti kita ukur. Nah, kemudian nanti di sini di tabel di situ kalian berhitung nanti jarak pancarannya, kalian isi, kemudian kalian hitung tekanan hidrostatis. Kalian dapat tekanan hidrostatis dari mana rumusnya? Nanti kalian baca di dalam LKS itu, kalian lihat apa dia punya rumus. Jadi kalian nanti harus paham yang ini dulu, tekanan hidrostatis, rumusnya apa, baru kita bisa kerjain ini ya. Bisa? Sebelah? Oke, sekarang kita keluar, karena ini bermain dengan air dan tidak bisa dalam kelas, kita di luar ya. Oke, kita semua keluar. Bawa penanya ya, bawa pena. Masing-masing kelompok bawa pena. Roberto bawa ini. Roberto pergi isi air ya. Oke, pergi ya. Kita diisi saja boleh di sini. Elisa tahu tugas ini. Kau bantu Agusta. Kau coret yang ini yang paling atas ya. Dia punya jarak jatuh. Misalnya ini jatuh di bawah sini, berarti kau coret di sini. Dan nanti kita ukur. Kita juga baru lihat pancarannya. Kamu semua lihat pancarannya. Kita lihat perhatikan ya. Pak Guru hitung 1, 2, 3. Roberto lepas dia punya tangan ya. Roberto lepas tangan, baru kalian perhatikan dia punya air. Semuanya. Tugasmu coret ya di mana ya? Di mana dia punya pancaran air. 1, 2, 3. Oke, sip. Sudah. Oh, dia punya pancaran air. Tadi ini yang A, ini B, ini B. Ini keluar sudah. Sekarang di situ kan di situ disuruh hitung jarak pancaran. Coba Roberto pinjam. Sekarang kalian ukur dari sini, ini kan tadi ini apa punya? Ini A, ini B, ini C. Sekarang kalian ukur pakai ini, penggaris. Dari jarak sini sampai di situ. Mana-mana saja. Nah, jaraknya kan dari sini, ini kan C. Jadi jaraknya berapa itu? Nah, berapa ini? 22 cm bagian C. Tulis di situ 22 cm. Isi dia punya itu. 22 cm. Kemudian B, Roberto. Apa nih? Elisa. Kasih lurus. Jaraknya berapa? 18 cm. B. Iya. A. Kasih lurus. Orang gini. 16,9. So. Nah, kita sudah ambil datanya. Coba perhatikan di situ. Kita sudah ambil data toh. Sekarang kita isi yang tekanan hidrostatis ini. Tekanan hidrostatis, kalian dapat rumusnya dari mana? Dia punya rumus bagaimana? Kan di sini sudah ada apa namanya? Ada H, ada G, dan ada rho. Kita masuk di dalam baru kita kerja di dalam. Ini rumusnya. Dia rumusnya kali G kan rho
kali G kali dengan H. Rho-nya berapa di soal? Rho itu adalah massa jenis berapa ini? 1000. H-nya berapa? 0,5. Kemudian gravitasinya berapa? 10. Bisa ya? Sama. Ini yang Pak Guru kasih contoh misalnya begini. Kan itu kan rumusnya kan tekanan hidrostatis. Rho sama tekanan hidrostatis sama dengan Rho kali G dikali dengan H. Di dalam soal kita ketahui Rho itu massa jenis air. Beda dengan minyak yang massa jenis air itu kan dia punya massa jenis itu kan 1000. Toh gravitasi, nilai gravitasi itu di situ Pak Guru sudah tentukan sama dengan berapa? 10. Kedalaman yang di situ kan ada 5 cm. Pak Guru misalnya kasih contoh begini. Misalnya kedalamannya adalah 0,02 toh. Nah, cara mengalihkannya bagaimana? Ini berapa angka belakang koma? 1, 2. Kalau 1, 2 angka belakang koma, yang ada yang di sini kita coret saja 2 angka yang dua ini. 0, coret. Berarti ini jadinya ini kita pindah 1, 2. Berarti tinggal di sini 10, di sini 10, di sini sisa 2. Berarti 1 kali 1 dikali dengan 2 berarti 2. Berarti di sini 2 ada nolnya berapa? 2 berarti 200. Paham toh? Paham? Oke, silakan dikerja supaya cepat. Tidak usah begitu, tidak usah kali susun ke bawah. Kalau misalnya 2 angka belakang koma berarti nolnya coret 2. Tapi kalau 1 angka berarti 1. Coba. Ini mulai dari yang A ini, yang ini. Yang A ini tekanan hidrostatis berapa? Pakai rumus yang tadi. Pakai rumus. Coba, pH sama dengan pH sama dengan Rho dikali G dikali dengan H. Oke. Massa jenisnya berapa di sini? 1000. Berarti tulis di situ 1000 dikali dengan G-nya berapa di soal? Gravitasi nilainya berapa? 10 berarti kali 10. Iya, berarti ini kan 10 kali 10 baru dikali dengan apa lagi? Hanya kedalamannya berapa di sini yang pertama? Karena kerja 0,05. Tulis kali 0,05. Kali 0,05. Berapa angka belakang koma itu? Ini 0,5 berapa angka belakang koma? 2. Berarti coret ini 2. Oke. 1 tinggal di sini sisa 1 sisa 10. Tulis 10. Iya, bawah 10 ini berapa? 10. Nah, di sini sisa 5 berarti kali 5. Nah, tinggal kalikan 1 kali 1 kali 5 berapa? 1 kali 1 1 dikali dengan 1 kali 5 berarti jawabannya 5. Nah, ada 0 berapa? 2. Nah, itu jawabannya. Satuannya adalah Pascal PA. Bisa tahu ini kan bagian A toh? Sekarang kalian kerja bagian B dengan C. Cepat. Mana? Ayo betul. Bisa dibuka. Itu sudah 10 dikasih 10 dikali ini pokok kurang 0,1 itu. Ini kan 1000 bukan 100. Coret-coret nolnya 2. Oke, di sini sisa 10, di sini sisa 5, di sini kali 5, di sini kali 5. 1 kali 1 kali 5, 5. Tambah 0 berapa ini? 2. Berarti jawabannya di sini adalah 500 Pascal. Oke, lanjut nomor B yang C. Cepat. Sudah pakai HP. Berapa? Semua sama. Di sini berapa lagi jaraknya ini? 0,1 baru dikali dengan G-nya lagi. G-nya berapa? 10 toh? Kali G. Sama dengan tadi ini berapa angka dalam koma? 1 berarti coret 1 0 toh? Oke, ini sisa berapa di sini?
sini berapa? 100 berarti 100 kali 1 kali 10. Gitu lanjut. Bisa itu. Sudah? Ya. Jadi sekarang kerja mana? Bagian B. Kau kerja bagian 3 supaya cepat sana. Kamu dapat berkala. Sudah? Jangan pakai HP. Ini sudah selesai ini kok. Di sini seberapa? 100 kali. Di sini sisa 1 tulis kali 10 cepat. 100 kali 1 kali 10. Oke, itu hasilnya berapa? Ini kan semua 1 kali 1 kali 1 kan 1 toh. Ada nolnya berapa? 1, 2, 3. Berarti 1000 tulis 1000 di situ. Sekarang yang bagian C, bagian ketiga. Oke, rho-nya 1000 tetap 1000. G-nya 10 kali 10, berarti satunya 10 toh. Dengan hanya berapa? Kedalamannya 0,15. Berapa angka dengan koma? 2, berarti coret nolnya 2. Coret nolnya 2. Oke, seberapa itu? 10 kali 10 kali 15. Coba dikalikan berapa itu? 1 kali 1, 1 kali 15 tetap 15. Tambah 0 berapa? 1500 ya. Oke, di sini. Baru kalian jawab yang 2, 3, 4 di bawah. Oke. Kalian jawab yang ini sesuai dengan yang hasil data yang di atas ini. Silakan. Itu tidak berhitung lagi tuh. Sudah datang? Sudah isi? Kenapa 15? 0,5? Ini kan 0,15. Berarti sini ada 0,15. Kita bisa coret. Terus di sini tambah 0 saja di depan. Di depan ini. Di depan 0,15. Ini 0,15. 0,15 ini. 0,1 ini. Berapa angka belakang koma? 2 berarti. Rohnya berapa? Rohnya 1000. Coret yang ini tidak usah pakai tipex. Di sini 1000 itu 1000. Rohnya 1000 dikali dengan G 10 dikali dengan kedalaman berapa ini? 0,5. Sekarang berapa belakang koma itu? 0,15 itu 2, berarti coret nolnya 2. Oke, sisa berapa itu? Ya 10 dikali 10 dikali dengan 15. Kalikan sudah 1 kali 1 dikali 15 sudah 15 tambah 0 2. Oke, 1500. Jadi saya dapat berapa? 100 kan nolnya. Oke, isi di sini 100, di sini 1500. Oke, di bawahnya 1500. 1500. Nah, sekarang kalian jawab yang di bawah ini, pertanyaan yang ada di bawah ini sesuai dengan hasil praktikum yang tadi dengan data yang ini ya. Coba kerjakan. Soal yang pertama, urutkan dua motor mana yang menghasilkan jarak pancaran paling jauh. Jarak pancaran paling jauh kalian bisa lihat dari hasil data. Mulai dari yang paling jauh ke tarik terdekat. Gimana? Jangan pakai angka, tapi pakai ini A, B, C. Tombol lubang A atau toh? Tidak usah pakai tipex. Ini coret saja. Tidak usah pakai cari tipex. Jangan cari yang tidak ada. Bikin lambat. Di sini ada pertanyaan apa? Urutkan. Berarti harus diurutkan mulai dari mana yang paling jauh. Yang paling jauh adalah C. Habis itu koma. Habis C apa? Lihat di data yang ini 18,
pertanyaannya, mengapa jarak pancaran air berbeda-beda? Kenapa ini berbeda-beda? Karena tes penjelasan. Kenapa dia jaraknya itu beda-beda tadi? Menurut kalian apa? Isi saja yang sesuai dengan kalian punya pendapat. Sudah. Lihat di sini datanya mulai dari jatuh yang paling jauh ini toh. Habis itu ini toh, baru ini. Kan disuruh urutkan berarti semua harus. Habis itu apa? Dia dari jarak ini nih, habis 22, 18 yang 16, mana yang jauh? 18 toh berarti B. Habis B, nah, sekarang nomor 2. Coba lihat nomor 2. Mengapa jarak pancaran air berbeda-beda? Kenapa? Karena apa menurut kalian? Kenapa yang bagian C itu jaraknya paling jauh, kemudian paling A itu jaraknya paling dekat, tapi dia konstan, dia tetap jaraknya seperti itu. Karena apa? Kenapa kira-kira? Karena kenapa? Kenapa ini kan ditanya mengapa jarak pancaran air berbeda? Kan jaraknya beda. Kenapa yang C ini dia punya jarak pancarannya itu lebih jauh daripada yang A? Itu kenapa? Karena lihat dari data yang ini. Yang ini. Iya toh? Karena pengaruh apa? Ketinggian dari dasar. Ini nih, lihat dari data yang ini, pas kalian bisa jawab ini. Ini 15, 10 dengan 5. Tuh, kan beda-beda. Pasti yang 15 lebih besar. Kemudian 5 dengan 10 pasti 10 lebih besar. Sesuai itu dengan tadi C pasti paling jauh, habis itu B, habis itu A. Oke, silakan. Sudah? Bisa? Oke, lanjut. Nomor 3. Nomor 3 soalnya apa? Dari hasil analisis data yang kalian dapatkan, urutkan lubang-lubang manakah yang mendapatkan nilai tekanan paling besar. Kan kalian sudah hitung toh? Menurut kalian mana yang mendapatkan tekanan paling besar, mulai dari mana sampai mana? Sudah, jawabannya 12. Oke, sekarang yang nomor 3. Dari hasil analisis data yang kalian hitung ini, menurut kalian tekanan paling besar yang mana dari ini? 500, 1000, 1500, urutkan. Sama dengan yang ini, urutkan. Lihat dari data yang kalian sudah hitung ini. Sudah. Urutkan di sini kan ada 3 tuh, berarti habis itu di 1000 yang 500 mana yang besar? Ya berarti 1000. Habis itu 500. Nah, sekarang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tekanan? Sini kalian baca. Faktor yang mempengaruhi tekanan ada berapa tuh? Nah, kalian baca di sini, baru kalian tinggal isi di situ Kemudian kesimpulan apa yang dapatkan setelah buat kesimpulan saja. Sudah. Nomor berapa sekarang? Nomor 4. Kalian cari jawaban di sini. Judulnya saya kalian tulis. Ada berapa itu? Ada berapa? Ini kan judulnya sudah ada di atas ini. Berarti ini toh. Tulis semua itu. Baru buat kesimpulan. Nomor 4 sudah. Sudah, nomor 4 sudah. Ini kan faktor 1, 2, 3, berarti semua. Baru buat kesimpulan, nanti kita jawab sama-sama.
Iya. Sudah buat kesimpulan, tinggal kesimpulan toh. Kalian bikin kesimpulan sendiri ya. Di LK itu kesimpulan apa yang kamu dapatkan setelah melakukan percobaan ini. Kalian buat bikin kesimpulan sesuai dengan hasil data di atas ya. Sudah? Sudah. Tinggal kelompok 1. Cepat. Kita bahas sama-sama. Sudah? Siap sudah? Belum? Kesimpulannya apa dari praktikum yang tadi? Yang kalian praktekkan itu kesimpulannya apa dari tekanan hidrostatis? Dari hasil ini cara pancaran dengan tekanan. Kesimpulannya adalah tulis saya sini. Kesimpulan apa yang kamu dapatkan setelah melakukan percobaan? Tekanan dipengaruhi oleh yang membuat nilai ini besar apa? Yang membuat nilai ini kan kalau kita perhatikan di sini massa jenisnya semua sama toh, kemudian gravitasinya sama juga toh, semua sama. Tapi yang membedakan adalah apa ini? Kedalaman. Akibat dari kedalaman ini membuat dia punya tekanan semakin besar. Jadi bikin kata-kata belakang-belakang. Jadi kesimpulan adalah apa? Tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh apa? Sudah? Oke, kita bahas sama-sama ya. Coba kita presentasi tapi berdiri di tempat saja masing-masing ya. Nanti misalnya nomor 1 nanti dijawab oleh kelompok 1, kelompok 2. Kalau menurut kalian salah, kalian tanggapi ya. Oke, bisa ya? Oke. Elisa punya kelompok. Kita lihat di analisis data yang pertama dulu. Kalian punya tekanan hidrostatis di bagian A berapa? Hasilnya berapa? 16,9. Berapa? 16,9. Tekanan hidrostatis yang di bagian A berapa hasilnya? 500. Sama? Sama. Kemudian yang bagian B? 1000. Kelompok kalian? 1000. Kemudian yang bagian C? 1.500. Kalian punya? Nah, sama ya? Oke. Sekarang kita jawab yang pertanyaan di bawah. Urutkan lubang botol manakah yang menghasilkan jarak pancaran paling jauh, mulai dari yang paling jauh ke kecil. Coba kelompoknya Roberto. Yang paling jauh yang kalian amati tadi, yang paling jauh yang mana? Botol lubang apa? C. Habis itu A. Habis itu C, B, A. Kalau kelompok sana? C, B, A. Ya, C, B, A. Sesuai dengan yang tadi kita praktikum tuh. Kemudian yang kedua, masih ini. Mengapa jarak pancaran air berbeda-beda? Apa yang menyebabkan A berbeda dengan B, kemudian
kemudian C berbeda dengan A dan sebagainya. Kenapa? Menurut kalian? Yang jawaban kalian di situ? Nomor 2, mengapa jarak pancaran air berbeda-beda? Kelompoknya ini kenapa? Karena C yang lebih tertinggi. Karena C yang paling tertinggi. Kalau kelompok kalian? Jawabannya adalah, betul, jawaban kalian adalah apa? Seharusnya jawabannya adalah karena C jaraknya paling jauh dari dasar sehingga menghasilkan pancaran paling jauh. Tuh. Kemudian yang keempat, dari hasil analisis data yang kalian dapatkan, urutkan lubang botol manakah yang mendapatkan nilai tekanan. Ini kita berbicara tentang tekanan, bukan jarak lagi. Tekanan paling besar. Coba Roberto, punya kelompok. Habis itu 500. Berarti jawabannya adalah mulai dari C, B, K, A. Itu yang mendapatkan nilai tekanan paling besar kalau kita urutkan. Kemudian Agusta, faktor apa saja yang mempengaruhi tekanan hidrostatis? Ada berapa? Yang mempengaruhi tekanan hidrostatis adalah 3. Itu apa saja? Massa jenis cair, kemudian kedalaman sama percepatan gravitasi. Oke, kalau kalian punya ada berapa? Yang mempengaruhi faktor apa yang mempengaruhi tekanan hidrostatis ada berapa? Ada 3. Yang pertama adalah massa jenis cair. Kemudian kedalaman. Kemudian percepatan gravitasi. Betul ya? Yang mempengaruhi itu ada 3. Kita lihat dari sini. Massa jenis, gravitasi, dan kedalaman. Dari ketiga ini yang sangat mempengaruhi tekanan hidrostatis itu apa? Apakah rho, apakah G, atau H? Yang sangat berpengaruh adalah nilai dari H. Semakin dalam, pasti dia punya tekanan semakin besar. Oke, sekarang kesimpulan. Agusta punya kesimpulan bagaimana? Kesimpulan apa yang kamu dapatkan setelah melakukan percobaan? Membuat tekanan air semakin Apa yang membuat tekanan air semakin dalam? Apa yang membuat tekanan semakin dalam? Kalau menurut kalian, apa yang membuat sehingga tekanan hidrostatis itu besar? Yang tadi itu apa? H atau kedalaman. Kalau menurut kalian, kesimpulan kalian apa? Kesimpulan yang kalian dapatkan dari praktikum ini adalah tekanan hidrostatis. Kenapa? Kedalaman. Kenapa? Tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh kedalaman. Sebenarnya ada 2 hal yang kalian dapatkan dari sini. Yang pertama adalah jarak pancaran itu semakin jauh ketika apa? Ini. Yang kalian punya jawabannya tadi itu. Kalau Agusta, jarak pancaran yang keluar dari lubang air itu semakin jauh ketika jauh daripada dasar botol. Kalau semakin jauh dari dasar botol, dia punya jarak pancaran akan jauh. Kemudian tekanan hidrostatis semakin besar ketika apa? Semakin dalam. Sama dengan yang tadi itu, yang video yang Pak Guru kasih tunjuk tadi itu. Semakin dalam, dia punya botol semakin kempes. Karena sama halnya dengan kalau kita injak orang di bagian bawah. Pasti misalnya ada balon, kita injak di bawah, pasti dia akan kempes karena dapat tekanan dari kita punya tubuh. Sama halnya dengan air, kalau kita di bawah baru air di atas, pasti kita mendapat tekanan. Sama dengan kita punya telinga tadi. Paham? Oke. Itu ya. Jadi kalian sudah tahu tekanan hidrostatis dia punya rumus apa? Rumusnya apa tekanan hidrostatis? pH sama dengan rho dikali G kali dengan H. Rho ini massa jenis, G ini gravitasi, dan H ini adalah kedalaman. Bisa? Oke. Jadi kalau kita berhitung, disuruh hitung tekanan hidrostatis, maka pakai rumus ini. Tekanan hidrostatis sama dengan rho kali G kali dengan H.
Terus kalian punya nama di situ, kalian perlu kasih lagi. Itu kudu satu dulu. Tidak. Jangan sih. Sudah? Roberto tahu buku punya? Ya. Roberto buku lihat. Sebelum kita masuk dalam kesimpulan, Pak Guru kasih soal satu ya. Kasih kalian jadi itu. Robert, coba kalian kerja soal teknik. Tidak usah tulis soal saja, langsung diketahui, ditanya. Tidak usah tulis soal, coba cepat. Coba kerja. Seorang menyelam pada kedalaman 3 meter. Jika massa jenis air, maksudnya massa jenis air yang dia tempati menyelam itu adalah 1000 kg meter pangkat 3 dan G-nya sama dengan 10 meter per sekon pangkat 2, hitunglah pH-nya, tekanan hidrostatis. Coba dikerja. Langsung diketahui, ditanya, baru dijawab. Diketahui di soal apa saja. Di situ ada 3 yang diketahui. Ya. Cepat. Tulis diketahui di soal apa. Di situ ada 3 baru ditanyakan. Yang pertama diketahui apa Roberto? Seorang menyelam pada kedalaman. Kedalaman itu simbolnya tadi apa? 3 meter itu simbolnya apa? Kedalaman itu kedalaman toh? Itu disimbolkan dengan H. Berarti diketahui H-nya sama dengan 3 meter. Kemudian jika massa jenis air, massa jenis itu disimbolkan dengan apa? Massa jenis simbolnya apa? Rho. Massa jenisnya berapa di soal? Massa jenis air ini sama dengan 1000. Gravitasinya berapa? 10. Oke, tulis diketahui semua itu. Ada H, ada Rho, ada G. Sudah? Cepat. Tulis diketahui dulu Rho-nya berapa di soal. Ini Rho berapa? Tidak dicoret karena di sini tidak ada koma, toh berarti tinggal 3 dikali 1000 kali 10. 3 kali 1 kali 1 berapa? Tetap di 3. Kamu nolnya berapa? Ada berapa hitung nolnya? Ada berapa? Iya. Ada 4. Berarti jawabannya adalah masa 4. Jadi saya dapat berapa? Belum kerja Pak Guru. Belum kerja.
Ada nolnya berapa? 1, 2, 3, 4. Ini cuma 3 saja. Jadi jawabannya adalah ini berapa? 3. Oke, coba perhatikan sini. Kalian jadi misalnya ulang apa? Coba perhatikan. Diketahui di soal itu hanya sama dengan 3 meter. Dikonversi lagi atau tidak? Tidak perlu karena sudah satuannya meter. Kecuali sentimeter baru konversi. Rho-nya berapa? Yaitu 1000 kilogram per meter pangkat 3. Kemudian G-nya berapa? 10 meter per sekon pangkat 2. Ditanya apa? Tekanan hidrostatis. Rumusnya apa? pH sama dengan rumusnya bagaimana? Rho dikali G dikali dengan H. Kita isi nilai ini kan sudah ada rumus ini. Rumusnya di ini sudah ada. Kita tinggal isi yang ada di sini. Rho-nya berapa di sini? 1000 dikali dengan G-nya berapa? 10 dikali dengan H-nya berapa? 3. Yang perlu kamu kalikan di sini adalah angka yang bukan 0 saja. Angka yang bukan 0 ada 1 dan ada 3. 1 kali 1, 1 kali 3, 3. Ada 0 berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti 1, 2, 3, 4. Berarti hasilnya adalah 30.000 Pascal. Paham? Tidak usah 1000 dikali dengan 10 berapa dikali dengan 3 lama. Sudah? Oke, kita masuk dalam kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Kasih soal satu lagi. Oke. Soal yang kedua. Coba soal yang kedua. Pak Guru bacakan saja ya, langsung kalian tulis hanya berapa, rho-nya berapa, G-nya berapa ya. Pak Guru baca, kalian langsung tulis di situ. Misalnya begini, katanya seekor ikan sedang berenang di akuarium. Ikan tersebut berada pada kedalaman 1 meter. Berarti itu apanya? Pada kedalaman 1 meter. Berarti itu apanya? Oke. Kemudian, berapakah tekanan hidrostatis yang diterima ikan jika massa jenis air 1000? Massa jenis air 1000 dan nilai G-nya 10. Silakan. Hanya tadi 1 meter, kemudian rho-nya 1000 dan G-nya 10. Yang sudah selesai angkat tangan. Habis sudah? Jangan takut. 1 meter. Satuannya adalah pasti Pascal. Sudah? Bisa berapa? Baca saja. Bisa berapa? Belum, Pak Guru. Belum. Tapi kan sudah ke Roberto berapa? 3. Kurang tepat. Kamu 2. Jangan takut. Kau dapat 3 dari mana? Dapat 3 muncul ini, 3 muncul dari mana? Dari dunia mana? 10 dari mana ini? Rho kali G kali H. Rho-nya berapa? 1000. G-nya 10 hanya 1. Jadi jawabannya berapa? Berapa kok? Berapa jawabannya? Rho-nya berapa di soal? 1000 berarti 1000 dikali G-nya 10 kali H-nya 1. Kan 1 kedalaman itu. Itu hasilnya berapa? 3. Makanya Pak Guru bilang tidak usah kalian kalikan dengan nol yang ada, nilai yang hidup saja. Iya berapa? 4.000. Berapa? 4.000 gitu. Sekali kah? Salah sekali itu. Habis berapa? Ini tadi berapa yang ini? Tadi 1. Ini berapa? Tetap sama. Ini tadi tetap sama. Bagaimana kau bisa dapat 4.000? 1000. Berapa? Guru siapa yang jawab ini? 1000 kah? 100 kah? 1 juta
10.000 Pak Guru. 10.000. Saudara kemana Pak? 4.000 dari mana? Saudara kalian dari mana? Tadi kan di sini cuma, di sini yang diganti hanya itu diganti dengan 1. 1 kali 1 kali 1 jadi 4 dari mana? 1 kali 1 kali 1 tetap 1. Tambah 0 berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti 10.000. Paham? Coba kalian tidak usah hitung. Kalau misalnya ini Pak Guru ganti dengan 5, jawabannya berapa? 500. Roberto. Berapa? Kalau ganti dengan 5 berarti jawabannya adalah berapa? Tinggal taruh 0 di sini, ini berapa ini? 50.000. Kalau Pak Guru ganti dengan misalnya 10 di sini, berarti di sini jawabannya adalah 10.000. bukan 10.000. Ribunya di belakang. Di sini 10, berarti kalau di sini 100.000. Oke, supaya kalian lebih paham nanti Pak Guru kasih soal ya. Nanti kalian punya tugas ada di rumah, nanti kalian kerja banyak soal supaya lebih mengerti. Nanti ambil soal di Pak Guru. Sekarang kita masuk buat kesimpulan. Kesimpulan dari pembelajaran kita adalah menjawab dari tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita itu tadi ada berapa? 3. Ada 4. Tadi sudah baca baru. Yang pertama tujuan pembelajaran tadi yang pertama apa? Tadi disebut ini tujuannya yang pertama adalah memahami konsep tekanan hidrostatis. Tadi tekanan hidrostatis itu apa? Yang tadi hidro itu kan apa tadi? Air, kemudian statis itu diam. Berarti tekanan hidrostatis itu adalah tekanan yang dialami oleh tekanan yang apa tadi Pak Guru sudah bilang? Tekanan yang diberikan oleh air yang dalam keadaan diam. Kan ada juga air yang mengalir, tapi ini kita berbicara tentang air yang diam yang memberikan tekanan. Nah, kemudian yang kedua tadi menyelidiki peristiwa tekanan hidrostatis. Tadi kita sudah selidiki. Kalian selidiki tadi toh, semakin dalam sebuah benda, maka dia mendapatkan tekanan semakin kalau misalnya kita semakin berenang ke dalam, maka kita mendapatkan tekanan semakin besar, bukan semakin dalam. Kan nilai kalian berhitung tadi itu, kalau nilainya kalau hanya semakin besar berarti tekanannya juga semakin besar. Tuh, yang kedua menyebutkan, nah ini yang kalian harus pahami, menyebutkan contoh penerapan tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira yang kalian praktikum tadi itu kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Kira-kira apa? Ada yang tahu? Supaya apa? Kalau semakin dalam kan, kalau misalnya ada air semakin dalam, pasti kan tekanan di bawah semakin besar. Nah, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari apa? Tahu bendungan? Tahu bendungan ke tidak? Tahu bendungan? Air yang dipele itu, misalnya di sini, misalnya begini. Misalnya di sini ada air, di sini supaya airnya jangan mengalir, di sini kan bikin bendungan. Bendungan itu kira-kira hanya lurus setipis ini, misalnya ini tebalnya begini atau semakin ke bawah semakin besar. Semakin ke bawah semakin besar. Itu kenapa? Supaya air terbuka begitu. Supaya terbuka. Kenapa dibuat bendungan itu semakin ke bawah semakin besar? Supaya dia kuat menahan tekanan. Toh, tapi kalau bikin lurus dari atas sampai ke bawah, lurus hanya tebalnya sama, maka yang di bawah itu pasti dia akan hancur karena mendapatkan tekanan besar, pasti dia di bawah akan cepat dapat tekanan. Akhirnya rusak. Makanya bendungan itu semakin ke bawah dibuat semakin apa? Semakin besar atau lebar. Oke, yang keempat, menyelesaikan soal tekanan hidrostatis dengan persamaan yang ini ya. Tekanan hidrostatis diselesaikan dengan rumus apa? pH sama dengan rho kali D kali dengan A. Itu ya.
Jadi sebentar Pak Guru kasih soal, kalian bawa pulang ke rumah, kalian kerja di rumah ya. Nanti kemudian Pak Guru kasih soal. Oke, kegiatan pembelajaran kita hari ini selesai. Ada yang mau bertanya? Dari pembelajaran kita hari ini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kemudian nanti kalian juga belajar. Nanti minggu depan kita lanjut dengan hukum Pascal. Ini masih berkaitan, kalau hukum Pascal itu masih berkaitan dengan air. Jadi nanti kalian cari-cari, searching apa itu hukum Pascal. Ya, nanti kalau Pak Guru masuk lagi, kalian sudah ada pemahaman, kalian sudah ada dasar tentang hukum Pascal. Tidak ada pertanyaan loh? Oke. Kegiatan pembelajaran kita hari ini kita selesai. Kita tutup dengan doa. Karena tadi diakhiri dengan doa, maka kita akhiri juga dengan doa Ustaz.